wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Prayoga dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 4 kelas C. Dengan nomor induk mahasiswa 12140700098. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan kain ihram yang baik dan benar. Mari kita simak para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ihram. Kain ihram ini memiliki dua helai. Yang pertama bagian atas dan bawah. Dan yang saya pegang ini merupakan kain untuk bagian yang bawah. Karena pada umumnya kain ihram digunakan dari bagian yang bawah terlebih dahulu. Pertama-tama kita bentangkan kain ihram yang bagian bawah, kemudian kita ambil lurus untuk mencari tengah agar posisi sama rata atau balance. Jika kita sudah temukan ujung kiri dan ujung kanan, kemudian kita kesampingkan. Nah, seperti ini para calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdiri di posisi tengah-tengah kain. Usahakan posisinya betul-betul tepat di tengah. Setelah itu kita lipat sebagaimana melipat sarung pada umumnya. Jika sudah kencang, maka kain ihram pun kita lipat. Usahakan ya, ketika mengikat kain ihram, ikat dengan kuat. Karena ketika nanti di Arab Saudi, semua yang berpakaian ihram tidak boleh memakai pakaian dalam. Haram. Kita ikat dengan kuat dan kencang, tentunya biar rapih juga. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Dan menggunakan kain ihram yang bawah, sepatutnya kita menggunakan dengan batas mata kaki. Usahakan di atas mata kaki. Karena kita littibai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikat dengan kuat. Nah, jika bagian bawah sudah selesai, maka kita akan melakukan pemakaian kain ihram yang bagian atas. Nah, ini merupakan kain ihram yang bagian atas. Bagaimana cara memakainya? Mari kita simak baik-baik ya semua. Pertama, nah ini kondisional ya, karena badan saya agak kurang tinggi, jadi saya gulung dulu. Fleksibel, tidak terlalu harus begini. Karena Islam juga fleksibel ya, teman-teman. Nah, kita menggunakan kain ihram yang bagian atas. Bagaimana cara menggunakan kain ihram ketika tawaf? Pertama, yang sebelah kanan harus terbuka ya, harus terbuka. Mengapa?
karena untuk tasyamuh kepada Ka'bah di sebelah kiri kita. Bagian kanan kita selipkan di pinggang sebelah kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Yang sebelah kiri kita selipkan juga di sebelah kanan, menyilang. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di tangan kanan nanti biar bisa terbuka untuk mengecap ke Ka'bah sembari kita melakukan tawaf. Ini cara menggunakan kain ihram ketika tawaf. Bagaimana cara menggunakan kain ihram ketika sholat? Nah, ketika sholat berbeda dengan ketika tawaf. Sesuai yang diajarkan oleh guru saya, Bapak Asep Iwan Setiawan, cukup simpel buat sholat. Pertama kita bentangkan lagi seperti ini, dan angkat yang sebelah seperti ini. Sebelah kanan kita masukin ke sini, ke kiri, silang. Dan yang sebelah kiri kita masukin ke sebelah kanan. Nah, mengapa seperti ini? Karena ketika sholat nanti kita akan bertakbiratul ihram, supaya tangan kita pas takbiratul ihram ini senantiasa leluasa bergerak. Berbeda dengan halnya cara memakai kain ihram ketika tawaf yang hanya sebelah tangan doang yang terbuka. Akan tetapi ketika sholat, beginilah cara memakai kain ihram sehingga kedua tangan kita lebih leluasa, terutama ketika takbiratul ihram, karena takbiratul ihram merupakan salah satu rukun wajib dari sholat. Nah, seperti ini. Sebelahnya seperti ini juga. Nah, oke. Mungkin cukup sekian tutorial memakai kain ihram yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membacakan doa-doa penting ketika kita berada dalam ibadah haji atau umroh. Yang pertama, ada doa ketika kita memasuki Masjidil Haram. Bagaimana doanya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian ada doa ketika melihat Ka'bah. Bagaimana? Seperti ini. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan aw ta'ziman wa takriman wa birran.
Kemudian ada doa sesudah tawaf. Setelah selesai 7 kali putaran bergeser sedikit ke kanan dari arah sudut Hajar Aswad menghadap bagian dinding Ka'bah yang disebut multazam, dan berdoa sesuai harapannya atau keinginannya dengan bahasa apapun. Salah satu doanya yang dianjurkan adalah sebagai berikut: Allahumma ya rabbal baitil atiq, atiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya dzal judi wal karam wal fadli wal man wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdik waqifun tahta babik multazimun bi'atabik mutadallilun baina yadaik arju rahmatak wa ahsin adzabak wa akhsha adzabak ya qadimal ihsan. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dzikri wa tad'a wizri wa tusliha amri wa tuzhira qalbi wa tunawwiru li fi qabri wa taghfira li dhanbi wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Baik, seperti itu doa penting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut next ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqq basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah wukuf, jamaah haji, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun silam Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk memandangkan panggilan haji. Beliau mengatakan, suara saya tidak bisa sampai kepada mereka. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, cukup bagimu memanggil dan aku yang akan menyampaikan dari atas bukit Jabal Abi Qubais. Beliau mengumandangkan panggilan haji. Dikatakan, siapapun yang akan menjadi jamaah haji semenjak masih berbentuk janin di rahim ibunya sudah mengucapkan talbiyah setiap datang bulan Zulhijjah. Jamaah wukuf, jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suku Quraisy, suku yang disebut namanya dalam Al-Qur'an dan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Suku yang paling dekat dengan Ka'bah, melayani Ka'bah, paling dekat dan paling melayani dan memperhatikan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mendapatkan keberkahan karena melayani tanah suci dan para tamu Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah, pelayan dua tanah suci, pelayan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Semua kemampuan telah dicurahkan untuk memastikan pelayanan terhadap tamu-tamu Allah dipersembahkan dengan baik. Terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman dan masyarakat Arab Saudi telah mengukur sejarah dalam pelayanan terhadap dua tanah suci dan terhadap para tamu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita lupa peranan pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian istimewa terhadap jamaah haji, terutama pada tahun ini yang mengambil tema Haji Ramah Lansia. Tentu akan menjadi penyebab datangnya berkah yang berlimpah untuk penanggung jawab tertinggi sampai semua lapisan yang membantu. Dalam salah satu riwayat dikatakan, seorang pemuda tidak memuliakan orang yang lebih tua karena umurnya, kecuali Allah akan memastikan baginya orang lain yang akan memuliakannya ketika sudah tua. Jamaah haji, para tamu Allah yang mulia, memang perjalanan haji adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Ibrahim bin Adam, tokoh sufi kenamaan, ketika berangkat haji dengan berjalan kaki, beliau menjumpai seseorang yang kedua kakinya terputus dan berjalan dengan mengesot.
Imam Ibrahim bin Adam melihat orang tersebut, beliau penuh pilu. Lalu orang tersebut bertanya kepada Ibrahim bin Adam, "Dari manakah asalmu?" Kemudian beliau menjawab, "Dari Irak." Jawab Ibrahim bin Adam, "Berapa lama kamu menempuh perjalanan dari Irak ke Tanah Suci?" Beliau mengatakan 3 bulan. Lalu si orang yang berkebutuhan khusus itu mengatakan, "Berarti setiap tahun kamu haji?" Kemudian Ibrahim bin Adam bertanya, kalau kamu berapa lama menjemput perjalanan menuju Tanah Suci?" Beliau menjawab, "Aku berpisah dengan keluargaku 5 tahun yang lalu." Luar biasa, dalam keadaan berkebutuhan khusus, berjalan dengan cara mengesot, 5 tahun waktu yang ditempuh untuk sampai ke Tanah Suci. Haji bisa juga bermakna hujjah, yang berarti bukti. Perjalanan haji adalah bukti pencarian ridho dari hakikat cinta kita. Cinta dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan semua yang selalu melekat dan membuat kita berbeda. Semua kita tinggalkan sebagai bukti cinta dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang Arafah, padang yang mengantar untuk ma'rifat, untuk mengingat dan mengenal jati diri. Nabi Adam alaihi salam setelah diturunkan dari sorga dengan penuh kesadaran, wukuf atau berhenti dengan merenung yang dalam, sembari mengucapkan, "Wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak memaafkan kami dan tidak merahmati kami, maka kami benar-benar termasuk orang yang merugi." Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi dan rasul, bapak tauhid. Haji adalah napak tilas dari keteladanan beliau dan keluarga beliau. Beliau adalah ayah yang semua ayah wajib ketauladanan kepada beliau. Di padang Arafah mendapatkan kalimat yang diuji kepada beliau. Beliau berhasil meraih kesuksesan dengan diangkat sebagai imam Nabi Muhammad SAW dalam haji perpisahan atau haji wada, menyampaikan pesan-pesan begitu istimewa dari Jabal Rahmah. Ya, dari Jabal Rahmah, bukti kasih sayang kepada hari Arafah. Hari Arafah adalah di hadapan beliau tidak kurang 100.000 sahabat yang mulia radhiyallahu anhum wa ardhahum. Para sahabat yang mengelilingi beliau laksana bintang-bintang yang indah. Dalam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan nilai-nilai kesetaraan yang jauh mendahului piagam PBB, yang berbunyi salah satunya, "Semua kamu dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas non-Arab kecuali hanya karena ketakwaannya. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang berkulit putih atas yang kulit hitam kecuali hanya karena ketakwaan." Beliau juga berdiri di sana mengatakan, "Wahai Ali dan Salman Al-Farisi adalah saudara." Padang Arafah menjadi saksi dihapusnya segala bentuk diskriminasi yang berarti telah mendahului piagam PBB ratusan tahun. Dari Padang Arafah, beliau mengumumkan bahwa praktik ekonomi yang zolim berupa riba, rentenir, beliau mengumumkan dengan tegas bahwa praktik ekonomi yang buruk itu telah dihapus. Dan praktik riba yang secara lantang beliau nyatakan telah dihapus adalah riba yang dilakukan oleh paman beliau, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ini menandakan bahwa beliau menjadikan keluarga beliau sebagai teladan. Beliau tegas mengingatkan tentang wanita harus diposisikan sebagaimana semestinya, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan saudara kandung bagi laki-laki. Jemaah wukuf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Arafah, hari Rahman, hari kasih sayang Allah yang Maha Penyayang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba pada hari itu dari neraka selain hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat kemudian membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat seraya berkata, apa yang mereka inginkan?" Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Taala membangga-banggakan penduduk Arafah kepada para malaikatnya ketika sore hari. Lalu Allah berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang dalam kondisi lusuh dan berdebu." Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak anugerah kepada orang-orang yang wukuf di Arafah, seraya membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Dan berfirman, "Wahai para malaikatku, lihatlah kepada para hambaku yang lusuh penuh dengan debu. Mereka menghadap kepadaku dari segala penjuru yang jauh. Maka aku saksikan kepada kalian bahwa aku telah mengabulkan doa mereka, memberikan harapan mereka, memberikan orang yang berlaku buruk kepada orang yang berlaku baik pada mereka. Dan aku telah memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik pada mereka segala apa yang mereka minta kepadaku, selain hal-hal yang masih bersangkutan di antara mereka." Artinya,
Tidak ada hari di mana setan lebih nampak kerdil, terusir, dan marah melebihi di hari Arafah. Tidaklah hal itu terjadi melainkan karena dia melihat limpahan rahmat dan pengampunan Allah dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Malik. Siapa yang tidak yakin dengan wukuf, dosa-dosanya diampuni, maka dia adalah oleh yang sengsara. Artinya jika tiba hari Arafah, tidaklah seseorang masih mempunyai setitik iman dalam hatinya, melainkan ia akan diampuni. Lantas ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah terkhusus bagi yang wukuf di Arafah saja atau untuk semua manusia? Rasulullah menjawab, untuk semua manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.